Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Nah, pada video kali ini saya ingin bicara tentang kontrak politik antara harapan dan realita. Mungkin kata kontrak politik ini tidak asing lagi bagi teman-teman ataukah kita sekalian. Nah, secara awam ataukah secara sederhana kita mungkin memahami kontrak politik adalah suatu kesepakatan antara aktor politik seperti partai politik ataukah aktor atau kandidat politik dengan masyarakat ataukah kelompok tertentu. Nah, kesepakatan itu berisi janji-janji politik yang harus diwujudkan jika pihak yang berjanji itu memperoleh kekuasaan atau ketika menjadi penguasa. Nah, kontrak politik itu seringkali digunakan ya sebagai strategi untuk menarik dukungan publik dalam pemilihan umum dan juga sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas politik. Akan tetapi sejauh mana kontrak politik itu dalam membangun pemerintahan yang kredibel dan dapat dipercaya? Nah, pada video ini saya akan mengulas beberapa aspek penting dari kontrak politik dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi. Nah, secara definisi ya, kontrak politik ini kan ada kata kontrak di situ. Ya, semacam perjanjian yang tidak tertulis ataupun tertulis yang berisi komitmen seorang kandidat ataukah partai politik terhadap pemilihnya atau konstituennya. Istilah kontrak politik sebenarnya berasal dari kontrak sosial yang diperkenalkan oleh filsuf Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Nah, dalam praktik modern, kontrak politik sering muncul dalam bentuk manifesto partai, deklarasi partai, janji kampanye, atau bahkan perjanjian tertulis antara calon pemimpin dengan komunitas tertentu. Nah, di beberapa negara, konsep kontrak politik itu berkembang menjadi dokumen hukum yang mengikat. Misalnya di Amerika Serikat, itu banyak kandidat menggunakan platform kampanye sebagai bentuk kontrak politik dengan pemilih atau konstituennya. Di Indonesia, meskipun tidak selalu mengikat ya secara hukum, kontrak politik itu seringkali menjadi dasar bagi pemilih untuk menuntut akuntabilitas atau tanggung jawab pemimpin terpilih. Lalu, bagaimana manfaat dari kontrak politik itu sendiri? Nah, mungkin ada beberapa manfaat dari kontrak politik yang bisa saya jelaskan di sini. Misalnya akuntabilitas itu sendiri, akuntabilitas politik maksud saya. Nah, kontrak politik memberikan dasar bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin berdasarkan janji yang telah mereka buat. Nah, hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kemudian dengan adanya kontrak politik juga memberikan kejelasan terhadap ataukah tentang visi misi dari para kandidat itu. Nah, dengan adanya kontrak politik, masyarakat mereka memahami lebih jelas tentang visi misi program kerja yang akan dijalankan oleh pemimpin atau partai politik jika mereka terpilih. Nah, hal ini juga secara tidak langsung akan menguatkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih terdorong untuk terlibat dalam proses politik ketika mereka merasa memiliki peran dalam menentukan kebijakan melalui kontrak politik yang telah mereka sepakati dengan aktor politik itu. Nah, mungkin lebih jauh lagi, kontrak politik itu juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintahan. Nah, kontrak politik itu dapat dijadikan alat evaluasi bagi pemilih untuk menilai apakah pemimpin yang mereka pilih itu telah memenuhi janji-janjinya atau tidak. Nah, hal ini dapat berpengaruh pada pemilu berikutnya. Oleh karena itu,
konteks kontrak politik ini juga memiliki tantangan. Misalnya secara hukum ya. Secara hukum kontrak politik tidak mengikat. Itu kritik utama terhadap kontrak politik, bahwa jika seorang pemimpin melanggar janjinya, tidak ada sanksi hukum yang jelas yang dapat diberikan. Kemudian janji yang tidak realistis. Nah, banyak politisi menggunakan kontrak politik itu sebagai alat kampanye untuk menarik perhatian pemilih tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah janji tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Lebih bahayanya lagi, itu dijadikan oleh para aktor politik itu sebagai manipulasi oleh elit politik itu sendiri. Ini dijadikan sebagai alat propaganda yang hanya bertujuan untuk memenangkan pemilu tanpa ada niat nyata untuk menepati janji. Apalagi ditambah dengan kurangnya mekanisme evaluasi dan pengawasan. Nah, banyak kasus setelah selesai pemilu itu ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan dari kontrak politik, sehingga janji-janji tersebut ya seringkali terlupakan. Lalu bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas dari kontrak politik itu sendiri? Ya, mungkin beberapa opsi yang kita bisa pilih, bahwa membuat kontrak politik itu lebih spesifik dan realistis. Nah, janji politik itu harus dibuat berdasarkan analisis yang mendalam dan juga realistis agar bisa diwujudkan. Nah, kemudian menjadikan kontrak politik itu sebagai dokumen yang sifatnya mengikat. Nah, jika memungkinkan, kontrak politik itu dapat diformalkan dalam bentuk dokumen hukum yang memiliki konsekuensi jika dilanggar gitu. Nah, kemudian barulah bagaimana kita meningkatkan peran pengawasan oleh masyarakat sipil, dan juga peran dari media. Media dan organisasi masyarakat sipil itu sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kontrak politik dan mengingatkan publik jika ada ataukah terjadi penyimpangan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah membangun budaya politik yang berbasis pada integritas atau etika politik gitu. Jadi pemimpinan partai politik harus memiliki komitmen moral untuk menepati janji-janjinya sebagai bagian dari etika politik yang baik. Jadi secara kesimpulan, kalau kita lihat kembali tentang kontrak politik itu sendiri, kontrak politik adalah instrumen ya. Sebenarnya instrumen yang dapat memperkuat demokrasi dengan meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Akan tetapi tanpa mekanisme yang jelas untuk menegakkan janji-janji politik, kontrak politik itu akan beresiko menjadi sekedar strategi atau alat kampanye yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu diperlukan reformasi dalam sistem politik agar kontrak politik itu dapat berfungsi secara efektif dan benar-benar membawa perubahan yang nyata yang sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak politik antara masyarakat dan penguasa ataukah yang memenangkan pemilu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.